antara beberapa perusahaan dan masuk ke dalam 500 teratas dunia. Nah, ini adalah bagian VEP. Aku tahu. Anda bekerja di perusahaan mana? Siapa ketua Anda? Aku, Ketua Jen. Lihat pakaiannya. Dia hanya seorang pemulung. Dia baru saja dihalangi di pintu masuk oleh keamanan. Dan aku tidak tahu mengapa. Dia diam-diam menyelinap masuk. Nah, ini bukan tempat Anda untuk duduk. Apakah Anda tahu siapa kami? Kakak Xiaoyu, kamu harus segera pergi. Kamu tidak bisa menyinggung orang-orang di sini. Lokasi yang tertulis di undangan ada di sini. Aku memperingatkanmu, para ketua ini adalah pemilik perusahaan teknologi terkemuka Jiangchen. Kau harus menjaga ucapanmu. Nah, aku akan memberimu satu kesempatan untuk keluar. Jika tidak sebentar lagi, seluruh tempat ini akan terbuka untukmu. Ketua Huang menyuruhmu keluar. Apa kau tidak dengar? Ini adalah undanganku. Tertulis jelas di sana bahwa aku harus duduk di sini. Nah, undangan palsumu mungkin bisa menipu keamanan, tapi tidak akan menipuku. Para ketua, aku sangat mengenal si miskin ini. Dia tinggal di tempat barang rongsokan. Dia sampah kelas bawah. Tidak mungkin dia punya undangan. Dia pasti memalsukannya. Si miskin, jika kau ingin mengubah hidupmu, ini bukan caranya. Jika kau ingin masuk masyarakat kelas atas, kau harus melamar jadi pelayan, jongkok di dekat pintu toilet, dan membagikan tisu toilet kepada orang-orang. Itu akan lebih bisa diandalkan. Sepertinya kau cukup berpengalaman. Kau benar-benar tidak tahu diri. Aku memberitahumu, seluruh bagian VIP ini, hanya beberapa tokoh besar ini, yang memenuhi syarat untuk duduk. Kau pikir kau siapa? Aku sarankan kau cepat bangun. Jika karena kau, kolaborasi ini hancur, maka ketika orang-orang grup Jidian tiba, kau bahkan tidak akan punya tempat untuk memulung sampah. Lin Yu, sebelum Ketua Su tiba, kamu harus segera pergi. Tepat sekali. Jika karena dia, Ketua Su menjadi tidak senang, bagaimana kita akan membahas kerjasama nanti? Siapa ini? Berpakaian seperti ini, dan berani duduk di bagian VIP. Dari mana datangnya orang tak berguna ini? Cepat keluar. Nah, cepat keluar. Jangan menunda urusan kami. Premis bagimu untuk membahas bisnis adalah bahwa aku bersedia bekerja sama dengan grup Jidian. Jika aku pergi, maka kau akan tidak perlu membahasnya. Belum terlalu tua, tapi cukup sombong. Nah, apakah Anda pikir baterai super ini Anda yang mengembangkannya? Benar, aku memang mengembangkannya. Dia bilang, baterai super itu dikembangkan olehnya. Apa kau tahu apa yang diwakili oleh baterai super? Itu adalah penemuan hebat yang mengubah dunia. Hanya perusahaan super, seperti grup Jidian yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Kau mengembangkannya. Apa kau mengembangkannya di tumpukan sampah? Berkat kau, aku benar-benar mengembangkannya di tumpukan sampah. Kita baru tidak bertemu beberapa hari, dan delusimu bagaimana bisa semakin parah lagi? Stasiun daur ulangmu, bukankah sudah kuruntuhkan? Lalu dari mana kau mengembangkannya? Aku benar-benar tidak menyangka, terbesar di Jiangchen, kelompok teknologi, akan memiliki pola pikir serendah itu. Bahkan tidak sebaik aku seorang pemulung. Karena itu masalahnya, teknologi baterai super akan berada di luar jangkauan semua orang. Tidak ada kesempatan. Lin Yu, jangan bicara lagi. Cepat pergi. Kamu benar-benar tidak bisa menyinggung mereka. Mau pergi? Tidak semudah itu. Nah, sebelum Anda bertingkah seperti anjing, aku akan mengajarimu dulu bagaimana menjadi manusia. Ketua Huang, saya minta maaf. Lin Yu tidak bermaksud begitu. Saya akan membawanya pergi sekarang. Aku akan menghitung sampai 3, menggunggun, dan merangkak keluar dengan lututmu. Anggap saja aku menyelamatkanmu. Jika tidak, pendek awalku. Tidak seperti kelompok pemulung, orang tua dan wanita Anda. 3, 2, 1. Grup Jidian. Ketua Su telah tiba. Berhenti. Semuanya. Ada apa di sini? Keluar, Ketua Su. Pemulung ini, entah bagaimana, mendapatkan undangan palsu dan menyelinap masuk. Kami hanya membantu Anda membersihkan pecundang tak berguna. Ketua Su ada di sini, dan kau masih tidak bergerak. Apa aku harus melakukannya sendiri? Berhenti.
Nona Jenny, mengapa kau memukulku? Kau berani menyentuh VIP-ku, maka aku akan menyentuhmu. VIP macam apa dia? Dia hanya di sini untuk membuat masalah. Pecundang tak berguna itu. Dia bukan. Kau berani menyebutnya pecundang tak berguna. Menurutku kaulah pecundang tak berguna di antara para pecundang tak berguna. Nona Jenny, dia hanya tinggal di atas tumpukan sampah seorang pemulung. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalau ragu tanya dia, tanyakan padanya. Benar Ketua Su. Lihatlah pakaian yang dikenakan anak ini. Dao ulang Yua. Bukankah jelas dia adalah seorang pemulung? Dan dia penuh kebohongan. Menggunakan undangan VEP, surat undangan palsu. Berkeliling mengatakan baterai super ini diciptakan olehnya. Intinya adalah, selama bertahun-tahun Li Jiangcheng, dan saya telah menginvestasikan begitu banyak uang, mendukung begitu banyak orang dan ahli. Namun tidak ada dari mereka yang bisa menelitinya. Dan Anda seorang pemulung, mengaku telah menelitinya. Bukankah itu akan menjadi lelukon? Apakah Anda mencoba mempermalukan kami para orang tua? Satu baterai cukup untuk mempermalukanmu. Lalu, jika ada teknologi yang lebih tinggi lagi, bukankah kalian semua harus melompat dari gedung? Dasar bocah, Anda benar-benar sangat tidak masuk akal. Konyol sampai ke titik ekstrem, dan bahkan teknologi yang lebih tinggi. Bahkan jika baterai super ini dibuat oleh Munan, aku akan langsung melompat dari gedung. Beginilah caramu barusan memperlakukan dia. Ketua Su, jangan ikut campur dalam masalah ini. Hari ini aku akan membiarkan dia merasakan bagaimana masyarakat yang sebenarnya. Cukup. Apakah perusahaan-perusahaan Jiangcheng kalian memiliki standar serendah itu? Tentu saja tidak. Jiangcheng kami memiliki orang-orang jujur. Tanah yang subur akan didatangi burung. Orang-orang sekaliber ini adalah minoritas. Ketua Su, tolong jangan marah. Aku akan mengusirnya sekarang juga, agar dia tidak menyinggung mata terhormat Anda. Kau bodoh. Tuan Lin bahkan mengeluarkan surat undangan VIP. Apakah tidak ada di antara kalian yang mempertimbangkan identitasnya? Identitas apa yang bisa dimiliki seorang pemulung? Nona Jenny, apakah Anda mungkin salah mengira dia orang lain? Benar Nona Jenny, kau pasti salah mengira dia orang lain. Di mana dia tinggal, apa identitasnya? Aku tahu semuanya dengan jelas. Bodoh. Tuan Lin ini adalah tamu terhormat yang secara pribadi saya antarkan. Surat undangan VIP. Apakah kau berani mengatakan bahwa VIP surat undangan yang saya kirim itu palsu? Apa? Nona Jenny, standar macam apa ini? Seorang yang tidak berguna, dan Anda bahkan repot-repot untuk secara pribadi mengantarkan surat undangan. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Jika dia bodoh, maka kalian semua adalah pecundang tak berguna. Ketua Su, kata-kata Jenny, aku benar-benar tidak suka mendengarnya. Bagaimanapun juga kami juga merupakan perusahaan perwakilan di industri teknologi Jiangcheng dan anggota masyarakat kelas atas. Anda membiarkan bawahan Anda menghina kami seperti ini. Mungkin tidak pantas, bukan? Tidak pantas dibandingkan dengan sikap Anda sebelumnya yang agresif dan sombong. Kami bersikap sangat sopan. Ketua Su, meskipun anak ini adalah tamu yang dibawa oleh Nona Jenny, kita tidak bisa membiarkan anak ini mempengaruhi kerjasama kita, bukan? Ketua Su, Anda ingin membangun kehadiran pasar di Jiangcheng. Anda masih membutuhkan beberapa dari kami untuk membantu. Tidak perlu demi satu sampah tak berguna pergi dan mempengaruhi hubungan di antara kita. Baiklah. Tuan Su, aku masih bersedia bekerja sama. Namun prasyaratnya adalah, aku tidak ingin bekerja dengan beberapa orang yang tidak menyenangkan ini. Kolaborator. Mengenai apa yang kau pikirkan nanti, pertimbangkan sendiri dengan cermat. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sekarang adalah anggota kelas atas? Beraninya kamu memerintah Ketua Su seperti ini? Apakah kamu bahkan punya hak untuk berbicara di sini? Kau pecundang tak berguna, diam. Jika karena kau, keluarga-keluarga besar ini tidak bisa mendapatkan baterai super, maka kau akan menjadi pendosa seluruh Jiangcheng. Tuan Lin, Anda telah diperlakukan tidak adil hari ini. Saya sangat menyesal. Mohon yakinlah, mengenai para kolaborator, kami pasti akan mengikuti persyaratan Anda dan memilihnya dengan cermat. Ketua Su, jangan dengarkan pemulung omong kosong ini. Berulang kali memanggilnya pemulung. Orang tak berarti merasa dirinya superior hanya karena dia menghasilkan sedikit uang. Lancang. Semua orang di sini adalah tokoh terkemuka di industri teknologi Jiangcheng. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara? Kepribadian. Hanya karena baterai super itu ditemukan oleh Tuan Lin. Apakah sudah cukup layak? Tidak mungkin. Dia hanya seorang pemulung. Tidak mungkin dia bisa menciptakan baterai super. Ketua Su, apakah Anda salah? Baterai super bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan hanya dengan membual. Tepat sekali. Jika dia bisa menciptakan baterai super, maka aku Seng Qiang akan mundur dari industri teknologi. Apakah Anda meragukan saya atau integritas grup Jidian? Tuan Su, aku mengerti sekarang. Apa kau sudah ditipu olehnya? Ayah pecundang tak berguna ini dulu melakukan beberapa eksperimen sampah, mungkin beberapa sisa produk setengah jadi, dijual kepada Anda sebagai harta karun olehnya. Dia hanya ingin cepat kaya. Benar sekali, itu masuk akal. Proyek baterai super membutuhkan investasi puluhan miliar, talenta terbaik,
dan validasi ahli. Agar bisa berpotensi diteliti dan dikembangkan. Apa latar belakangnya? Meneliti dan menciptakan. Itu tidak ilmiah. Penelitian ilmiah tidak bergantung pada angka. Untuk berhasil, sekumpulan orang bodoh berpandangan sempit. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana bisnis keluargamu dibangun. Nah, apakah kamu bosan hidup? Berani sekali kamu bicara begitu pada orang tua. Percaya atau tidak, aku akan mengirimmu ke Institut Penelitian Surgawi. Ciptakan kembali sekali lagi. Kakak Xiaoyu, apakah kamu benar-benar memberitahu grup Jidian bahwa kamu menemukan baterai super? Itu benar. Kalau tidak, aku tak bisa nikahi kamu. Kamu gila. Ini adalah penipuan komersial. Kamu akan masuk penjara karena ini. Yira, percayalah padaku. Baterai super yang kubawa hari ini benar-benar asli. Barang asli dengan harga asli. Hanya kamu, Ketua Su. Mungkinkah baterai super yang Anda umumkan pada konferensi pers hari ini diciptakan oleh anak ini? Benar sekali. Kami datang ke sini hari ini karena kekuatan grup Jidian dan terlebih lagi karena baterai super. Tapi kami tidak pernah menyangka bahwa baterai super yang grup Jidian umumkan dikembangkan oleh orang ini. Maka kinerja baterai ini juga patut dipertanyakan, bukan? Tepat sekali. Ketua Su, kami datang ke sini untuk merek grup Jidian. Mengapa Anda menghina kami seperti itu? Anda tidak hanya membiarkan orang rendahan ini duduk di bagian VIP bersama kami, tetapi Anda juga membuat kami menggunakan baterai yang dia ciptakan. Bukankah ini memperlakukan kami seperti orang bodoh? Ketua Su, grup Jidian, meskipun merupakan perusahaan terkemuka di Huaguo, tetapi kelompok-kelompok besar kami di Jiangchen tidak bisa dianggap remeh. Malam ini, Anda harus memberi kami penjelasan. Anda tidak percaya Tuan Lin. Anda juga tidak percaya grup Jidian saya. Kekuatan grup Jidian. Kami tentu percaya akan hal itu. Tapi baterai super adalah masalah yang sangat penting. Anak ini yang terlihat sangat tidak bisa diandalkan. Bisakah dia benar-benar mengembangkannya? Tepat sekali. Kami tidak akan berani menggunakannya. Siapa tahu, dia mungkin menggunakan beberapa bahan bekas untuk merakitnya. Terlalu berbahaya. Berpandangan sempit. Kalian ini sungguh para bos yang terhormat. Harap tenang. Kita semua di sini untuk kerjasama. Sampai hal ini terjadi, hanya ada satu biang keladi. Itulah dia. Anak ini menipu grup Jidian dengan barang palsu. Dan di konferensi ini, dia sombong dan tidak sopan. Kita harus segera memanggil polisi. Dan penipu komersial ini ditangkap. Panggil polisi. Li Hongkai. Untuk mengejar Yiran, hanya menggunakan alasan ini untuk mengirimku ke penjara. Kaulah yang pertama kali melakukan penipuan. Kau membuat semua perusahaan Jiangchen berpartisipasi dalam sandiwara ini bersamamu. Aku menyarankanmu untuk segera berlutut sekarang. Mungkin para petinggi ini mungkin masih akan bersikap lunak padamu. Aku melakukan penipuan. Presiden Su, teknologi baterai superku. Apakah itu penipuan? Tuan Lin membawanya. Baterai super. Grup Jidian kami telah mengujinya. Baik itu kinerja atau kapasitas. Itu melampaui baterai biasa 10.000 kali lipat. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Anak ini sangat miskin. Tidak mungkin dia bisa mengembangkannya. Karena semua orang tidak percaya. Maka biarkan saya membuktikannya kepada Anda. Ini adalah koneksi ke sistem catu daya seluruh gedung. Selanjutnya, Tuan Lin silakan. Berpura-pura. Matikan lampu. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Satu baterai memberi daya pada seluruh gedung. Apakah ini baterai atau pembangkit listrik? Baterai super? Tidak. Kinerjanya bahkan lebih kuat dari baterai super. Aku tidak percaya. Ini pasti milik hotel. Generator sendiri yang menyediakan daya. Satu baterai tidak mungkin memiliki kapasitas sebesar itu. Orang-orang picik yang tidak kompeten. Hanya catu daya untuk satu gedung. Sudah membuat kalian semua takut seperti ini. Lihatlah hal lainnya. Ini adalah video yang diambil oleh drone dari atas Jiangchen. Jenny, mungkinkah ini dia? Benar sekali. Data ini, apakah ini dari satu baterai saja? Apakah ada hal seperti itu? Satu baterai memberi daya pada seluruh kota, dan itu hanya mengonsumsi 1% dayanya. Dengan teknologi saat ini berkembang begitu pesat, mungkinkah kita orang tua ini tertinggal zaman? Teknologi luar biasa. Macam apa ini? Ini tidak ilmiah. Bagaimana menurut kalian semua tentang kinerja baterai superku? Kinerjanya
Ini hanyalah baterai super yang diproduksi untuk kendaraan energi baru kami. Dan baterai super yang diproduksi, Ketua Su, kontrak kami 30%. Tidak, 40%. Selama kami bisa menjadi salah satu mitra pertama untuk baterai super, kami masih meremehkan kemampuan baterai super ini. Jika baterai ini digunakan, maka produk dari Pesai tidak akan laku sama sekali. Ini bisa menentukan hidup atau mati sebuah perusahaan. Kami harus mengamankannya. Kami harus mendapatkannya berapapun biayanya. Kalian semua, bukankah kalian baru saja tidak percaya pada kinerja baterai ini? Kami percaya. Sudah saatnya percaya. Ketua Su, mari kita bekerja sama untuk tumbuh lebih kuat dan lebih besar. Tuan Lin baru saja berkata mengenai kolaborasi ini. Dia ingin saya mempertimbangkannya dengan cermat. Tuan Lin, sesuai dengan kontrak yang kita tanda tangani, mengenai para mitra, Anda memiliki kekuatan pengambilan keputusan mutlak. Siapa tadi yang bilang, kalau baterai super ini dikembangkan olehku, seseorang akan melompat dari gedung? Tuan Lin, baru saja, saya buta, gagal mengenali orang hebat, dan meremehkan orang lain. Kalau begitu, untuk baterai batch pertama Anda, saya akan menawarkan 50 juta untuk membeli satu tempat. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana kalau 100 juta? Tuan Lin, saya akan menawarkan 500 juta. 500 juta apa? Bateraiku palsu. Aku tidak akan berani menjualnya kepada kalian yang terhormat. Tuan Lin, baru saja. Itu kesalahan kami. Yang baru kami kembangkan, mobil sport energi baru, senilai 80 juta. Saya Huang akan memberikannya kepada Anda sebagai permintaan maaf. Kelo Top Villa, sebuah rumah mewah seluas 5.000 meter persegi. Anda harus menerimanya dengan senyuman. Anggap saja ini permintaan maaf dan kompensasi saya. Saya punya di sini kontak WK3 keponakan perempuan. Mereka semuanya dari industri hiburan, selebriti papan atas. Jika Tuan Lin menyukai mereka, saya akan segera memanggil mereka untuk datang menemani Anda. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini 10.000 kali lebih kuat dari baterai terkuat keluarga kami. Sudah dibahas di segmen sebelumnya. Aku tidak percaya. Baterai seperti itu tidak mungkin ada. Aku tidak percaya. Kau pecundang tak berguna ini tidak mungkin menciptakan baterai seperti itu. Dicuri. Kau pasti mencuri teknologi itu dari suatu tempat. Panggil polisi. Segera panggil polisi dan tangkap dia. Ketua Su, memproduksi baterai super sangatlah penting. Mengenai pabrik mitra, kita harus memilih dengan hati-hati. Tuan Lin yakinlah, saya pasti akan memilih perusahaan energi baru dengan reputasi baik. Bagus. Lin Yu, kau sampah, tunggu saja. Aku ingin melihat di seluruh Jiangcheng, jika tanpa energi Hui Huang kita, siapa yang bisa memproduksi baterai super untukmu? Yiran, ayo pergi. Yiran, aku bisa melindungimu sekarang. Jangan takut padanya. Ye Yiran, kau tunggu saja aku. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Yiran. Kakak Xiao Ye, cepat selamatkan ayahku. Akademi Ilmu Pengetahuan Huagu. Apa yang Anda lakukan di sini? Aku punya penemuan. Aku ingin melaporkannya ke Akademi Ilmu Pengetahuan. Sebuah penemuan. Langsung saja ke kantor paten. Lian. Akademi Ilmu Pengetahuan kami di sini tidak menerima penemuan kecil Anda, tapi ini adalah penemuan besar. Ini bisa mengubah seluruh dunia. Satu lagi, kalau begitu boleh saya bertanya, apa yang Anda temukan itu? Mesin waktu? Atau mesin gerak abadi? The film was translated and Apa? narrated by M. Media. Sudahlah. Ayo masuklah bersamaku. Saya benar-benar menemukan mesin gerak abadi. Biarkan saya masuk. Cari saja ilmuwan manapun. 25 pertanyaan. Tidak bisa menyelesaikan satu pun. Dan Anda masih berani mengatakan Anda seorang ilmuwan. Kalau begitu jangan masuk dan mengganggu para ilmuwan. Pergi. Apa yang Anda lihat? Lanjutkan. Jika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Anda akan sama seperti dia. Kembali ke tempat asal Anda. Apa maksudmu? Ini, ada 25 pertanyaan secara total. Selama Anda menjawab dengan benar, 5 di antaranya, Anda bisa masuk. Jika tidak, kembali ke tempat asal Anda. Siapapun yang bisa memecahkan masalah ini, mungkin akan memenangkan hadiah Nobel. Jika Anda tidak bisa menjawabnya, Anda bisa pergi. Anda para ilmuwan rakyat, suka menghabiskan sepanjang hari merenung di sini. Hal-hal seperti mesin gerak abadi, lalu datang ke Akademi Ilmu Pengetahuan untuk membuat keributan. Jika Anda tak bisa jawab pertanyaan ini, jangan harap bisa masuk. Baiklah, kau benar-benar berpikir aku salah satu dari penipu itu kan? Anda bahkan belum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.
Apa bedanya Anda dengan mereka? Baik, ini hanya menjawab pertanyaan kan. Kalau begitu akan kulakukan agar kau lihat. Baiklah, silakan kerjakan. Saya akan menunggu Anda di pintu masuk. Benar, saya sarankan Anda, jangan mencari di internet. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini, tanpa tingkat pengetahuan tertentu, mencari tidak akan menghasilkan apa-apa. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sebuah alat untuk menguasai dengan cepat pengetahuan dan sebaiknya yang tidak mencolok. Diterima. Membuka kunci. Superkomputer tipe topi. Harga tukar 5.000 poin sumber daya. Sebuah superkomputer berbentuk topi. Koneksi internet waktu nyata. Secara otomatis mencari konten yang relevan. Setelah mengekstrak konten penting, ia mentransmisikannya melalui gelombang otak ke otak pengguna. Mencapai tujuan pembelajaran cepat. Dengan ini, Ibu tidak perlu lagi khawatir tentang studimu. Kalau begitu aku akan mengambil yang ini. Aku ingin tahu apakah ini akan berguna. Sangat mudah. Ternyata semua pertanyaan ini sangat mudah. Aku merasa sekarang aku bisa bahkan menciptakan mesin gerak abadi. Aku sudah selesai menulis. Bisakah aku masuk sekarang? Menjawab begitu cepat, Anda tidak bisa masuk hanya dengan mencoret-coret sembarangan. Keberuntungan yang luar biasa. Anda bahkan menebak semuanya dengan benar. Baiklah, katakan padaku, untuk apa Anda di sini? Aku di sini untuk melaporkan sebuah penemuan. Teknologi baterai super. Pernahkah kau mendengarnya? Baterai super, bukankah ini sesuatu yang keluarga Seng baru dibawa kemarin? Jadi maksudmu, baterai super itu dikembangkan olehmu? Benar sekali, saya yang menciptakannya. Lelukan macam apa yang sedang kau mainkan? Ini jelas sesuatu yang keluarga Seng menghabiskan bertahun-tahun mengembangkannya. Hanya kau sendiri. Bisakah kau mengembangkan baterai super? Baterai super ini, keluarga Senglah yang mencurinya dari saya. Saya datang hari ini justru untuk membuktikan hal ini. Kau mengembangkan baterai super? Sudahlah. Pergi sana, cari tempat yang sejuk dan diamlah di sana. Saya sudah mengajukan sertifikat paten di sini. Aku baru ingat, kemari, ketika seseorang dari keluarga Seng datang, mereka menyebutkan bahwa ketika mereka baru saja mengembangkan baterai super itu dicuri oleh seseorang. Ini menyebabkan paten mereka didahului pendaftarannya oleh orang lain. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menggunakan nama baterai ultra kuat. Jadi kaulah yang mencuri baterai ultra kuat itu dan mendahului mendaftarkannya sebagai baterai super. Itu kau. Tidak, saya tidak. Mereka bicara omong kosong. Teknologi saya ini dicuri oleh keluarga Seng. Aspek ini grup Jidian bisa membuktikan hal ini untuk saya. Grup Jidian, apakah kau berbicara tentang perusahaan itu yang sahamnya anjlok dalam 2 hari terakhir ini, yang diambang kebangkrutan? Jadi mereka bersekongkol denganmu untuk mencuri teknologi keluarga Seng. Dan sekarang mereka telah ditekan oleh keluarga Seng. Mengapa Anda tidak percaya bahwa mereka mencuri teknologi saya? Kekuatan macam apa yang dimiliki keluarga Seng? Kekuatan macam apa yang kau miliki? Apakah mereka perlu mencuri teknologimu? Saya benar-benar tidak menyangka jangkauan keluarga Seng bisa sejauh ini. Bahkan Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo sudah di bawah kendali mereka. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo adalah yang paling tempat berwenang di seluruh negeri. Bagaimana mungkin itu bisa dikendalikan oleh keluarga Seng? Mengapa Anda tidak percaya bahwa saya yang menciptakannya? Saya menjawab semua pertanyaan dengan benar. Pertanyaan ini, semua orang di lembaga penelitian bisa mendapatkan nilai sempurna. Apa yang dibuktikan dengan menjawabnya dengan benar? Apakah kau tahu berapa banyak tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk penelitian dan pengembangan di balik baterai super ini? Hanya kau sendiri. Mengapa aku harus mempercayaimu di depan semua orang? Apa yang sedang kalian perdebatkan? Direktur Tian, seorang gila telah datang ke sini. Tian Suisi. Dia bersikeras bahwa baterai ultra kuat yang dikembangkan oleh keluarga Seng dikembangkan olehnya. Pak Tua Tian. Apa Tian Tua? Ini adalah Direktur Tian kita. Direktur Tian. Ini adalah yang saya ciptakan. Sertifikat patennya sebelumnya sudah didaftarkan oleh keluarga Seng. Anak muda, apakah kau mengenalku? Saya tahu. Dasar kalian kawanan monyet. Omong kosong apa ini? Biarkan aku memberitahumu. Baterai ultra kuat ini yang dikirimkan keluarga Seng kemarin juga memiliki paten. Mengenai siapa sebenarnya yang menemukannya, Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo kami tidak berwenang untuk menarik kesimpulan. Untuk ini kau perlu pergi ke pengadilan untuk menegakkannya. Saya tahu.
Itulah mengapa saya tidak datang hari ini untuk baterai super. Kau tidak datang untuk baterai super. Apakah kau punya penemuan lain? Benar sekali. Saya punya penemuan yang bahkan lebih canggih dari baterai super. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Baterai super ini sudah dianggap sebagai produk terobosan. Maksudmu, kau punya penemuan bahkan lebih canggih dari baterai super. Baterai super itu sudah lama usang. Penemuan yang saya bawa hari ini adalah teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh. Teknologi transmisi daya nirkabel sudah ada sejak lama. Saat ini semua ponsel menggunakan teknologi pengisian daya nirkabel semacam ini. Direktur Tian anak ini tidak mungkin meneliti dan menemukan sampai pada titik obsesi, bukan? Yang saya bicarakan, teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh, bukan yang Anda maksud sebagai gadget kecil untuk pengisian daya ponsel itu. Melainkan ini adalah teknologi pengisian daya nirkabel jarak jauh. Teknologi pengisian daya nirkabel. Anak muda, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Teknologi transmisi nirkabel jarak jauh ini, kami sudah meneliti selama bertahun-tahun dan belum diterapkan secara praktis. Benar, teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh hampir tidak bisa mencapainya sekarang. Tetapi perantara konsumsi dayanya sangat besar. Jika kau menyebutnya penemuan yang berhasil, kehilangan daya ini harus setidaknya di bawah 40%. 40% apa? Penemuan sukses macam apa itu? Teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh yang saya ciptakan hanya mengonsumsi 1% energi. Lelukan macam apa yang kau buat? Apakah kau tahu apa 1% ini? Artinya, pada tahap ini, dalam pengisian daya transmisi kabel, kehilangan daya sudah melebihi 10%. 1% yang kau bicarakan ini, secara praktis nol. Jika itu benar-benar terjadi, kau bisa masuk ke dalam sejarah dan disebut-sebut setara dengan Tesla dan tokoh lainnya. Apa menurutmu kau pantas? Benar sekali. 1% itu mustahil. Anak muda, kau bukan ilmuwan. Kau tidak akan mengerti apa yang angka ini wakili. Aku tidak menyalahkanmu. Sebaiknya kau pergi. Tidak, Direktur Tian. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak percaya, akan saya tunjukkan. Yang kau sebut demonstrasi itu tidak lebih dari tipuan yang direncanakan dengan Sherman. Dalam bidang ilmu pengetahuan manusia, sangat mustahil untuk memiliki 1% kerugian. Jika kau ingin menipu, pergilah menipu para konglomerat baru itu. Pengusaha, jangan datang ke gerbang Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo kami dan memamerkan kemampuanmu yang picik di sini. Keamanan, keluar. Direktur Tian, mohon percaya saya kali ini. Saya benar-benar membawa teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh. Sebaiknya kau pergi. Direktur Tian, Akademi Ilmu Pengetahuan Anda bahkan tidak memiliki sedikit pun semangat eksplorasi praktis. Apakah Anda miliki? Apa katamu? Apakah Anda demi reputasi Anda sendiri, bahkan penemuan orang lain, tidak mau Anda coba? Lalu bagaimana Anda bisa menembus batas? Bagaimana Anda bisa kemudian untuk Huaguo mengembangkan teknologi baru? Direktur Tian, jangan marah. Dia hanya ingin memprovokasimu. Mengoceh omong kosong. Keamanan, usir dia dari sini. Pergi. Tunggu sebentar. Jika teknologimu bermasalah, aku akan mengirimmu ke pengadilan eksekusi. Tidak masalah. Masuklah bersamaku. Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Ini adalah pertama kalinya seorang ilmuwan sipil masuk. Aku dengar dia menjawab semua 25 pertanyaan dengan benar. Apa istimewanya itu? Lagi pula soal-soalnya tidak sulit. Tapi ku dengar dia bilang dia bisa meneliti dan mengembangkan jarak jauh teknologi transmisi daya nirkabel. Itulah mengapa dekan membiarkannya masuk. Tapi teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh, jika itu dikembangkan, kita juga akan menyaksikan sejarah. Tepat sekali. Kau menemukannya. Jika dia tidak bisa membuktikan apa yang dia katakan, dia harus masuk dan mendekam beberapa hari. Tidak masalah, lihat saja nanti. Direktur Tian, lihat. Ini di sini adalah kabel pengisi daya komputer. Dilengkapi modul transmisi daya nirkabel jarak jauh. Modul teknologi transmisi daya nirkabel. Ini adalah adaptor pengisi daya. Ini juga memiliki modul di dalamnya. Selama Anda mencolokkan adaptor pengisi daya ini ke stop kontak, komputer bisa isi daya di mana saja. Keduanya bisa diisi daya. Baiklah, demonstrasikan. Ini benar-benar mengisi daya jarak sejauh ini. Dan ini bukan tradisional transmisi daya koil. Pengisian nirkabel berhasil. Aku hanya tidak tahu berapa banyak kerugiannya. Direktur Tian, lihat data yang ditampilkan di perangkat lunak. Apakah sama dengan data yang ditampilkan di adaptor pengisi daya? Persis sama. Ini benar-benar sama persis. Dan kerugiannya nol. Mustahil. Tidak ada di dunia ini yang namanya pengisian nirkabel tanpa kerugian. Bagaimana bisa begitu? Sains tidak memiliki batas. Hanya karena Anda tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Ayo,
Berikan kolokanmu. Kau tunggu saja. Direktur Tian, apakah komputer itu masih mengisi daya? Benar masih mengisi daya. Ini mustahil. Aku mencolokkan kolokan itu ke laboratorium terlindung. Bagaimana bisa masih mentransmisikan keluar? Kau berada di laboratorium terlindung. Seharusnya tidak ada sinyal yang bisa keluar. Transmisi daya nirkabel ini bisa menembus ruangan terlindung. Tunggu sebentar. Lihat data ini. Apakah sama dengan ini? Sama persis. Masih tanpa kerugian. Kamarat Lin, teknologimu benar-benar terlalu luar biasa. Penemuanmu ini benar-benar layak dicatat dalam sejarah. Direktur Tian, mohon jangan terlalu bersemangat dulu. Kunjungan saya kali ini, saya sebenarnya membawa 2 penemuan. Penemuan kedua, saya yakin Anda akan lebih menyukainya. Ada penemuan lain. Cepat katakan padaku apa itu. Teknologi fusi nuklir terkontrol. Saya yakin Anda pernah mendengarnya kan? Fusi nuklir terkontrol. Fusi nuklir terkontrol. Apakah kau tahu fusi nuklir terkontrol? Apa yang diwakilinya? Saya tahu tentang teknologi fusi nuklir terkontrol. Bukankah itu hanya yang Huaguo Anda telah coba teliti selama sekitar 1 dekade terakhir? Teknologi yang sukses. Lebih dari itu, jauh lebih banyak. Fusi nuklir terkontrol ini, itu berarti energi tak terbatas. Fusi nuklir terkontrol ini, setelah berhasil diteliti, itu berarti bahwa banyak dari Huaguo kita, perusahaan teknologi, bisa berkembang pesat. Ini bisa memasuki era keemasan pembangunan. Mustahil. Teknologi pengisian nirkabel ini, kau berhasil menemukannya. Tapi aku percaya fusi nuklir terkontrol ini, itu adalah proyek yang Huaguo kita telah teliti selama bertahun-tahun. Apakah kau mengatakan bahwa kau sendiri lebih mampu daripada semua orang di seluruh institut kita? Keduanya luar biasa. Saya tidak seberbakat kalian semua. Saya hanya beruntung. Jika Anda tidak percaya, lihat saja sendiri. Seorang jenius. Bagaimana ini mungkin? Hanya kau sendiri yang punya ide ini. Cepat siapkan dan periksa kelayakan data ini. Teknologi milikmu ini benar-benar luar biasa. Sebutkan hargamu. Berapapun yang kau minta. Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo kami akan mengambilnya. Direktur Tian, saya tahu betapa pentingnya teknologi ini bagi Huaguo, tapi saya tidak menjualnya. Tidak dijual. Apakah kau berencana menjualnya kepada kekuatan asing itu? Itu pengkhianatan. Tidak menjual berarti pengkhianatan. Apakah Anda sudah gila? Kamarat Lin, mohon pertimbangkan lagi. Huaguo sangat membutuhkan teknologi ini. Saya mengerti. Itu sebabnya saya ingin mendonasikan teknologi ini kepada Huaguo. Bagus. Huaguo pasti akan berterima kasih padamu. Namun saya punya 2 syarat. Sebutkan saja. Apapun yang bisa kami bantu, kami pasti akan melakukannya. Kali ini, saya membawa 2 teknologi. Teknologi fusi nuklir terkontrol. Saya bersedia menyerahkannya kepada negara. Adapun teknologi transmisi daya jarak jauh, saya ingin Huaguo membantu saya mempromosikannya bersama. Jadi Kamarat kecil, ini adalah rencananya. Biarkan Huaguo membangun pembangkit listrik fusi nuklir terkontrol. Kemudian menggunakan transmisi daya nirkabelmu. Kita akan menghasilkan banyak uang. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Teknologi transmisi daya jarak jauh, saya bisa mengembangkannya bersama Huaguo. Dengan cara ini, di setiap sudut Huaguo, transmisi daya nirkabel dapat digunakan. Bagi rakyat Huaguo, ini juga merupakan manfaat besar. Tidak masalah, aku bisa menyetujuinya. Juga saya punya satu hal lagi yang ingin saya mintakan bantuan Anda. Teknologi super baterai saya sudah dicuri oleh keluarga Seng. Kedua penemuan yang saya bawa hari ini, tolong bantu saya klaim kepemilikan. Saya benar-benar tidak ingin berakhir menjadi gaung pengantin orang lain lagi. Maksudmu keluarga Seng? Sekelompok oportunis tercela. Aku sudah tahu mereka. Bagaimana mungkin mereka begitu cepat meneliti dan mengembangkan ini? Super baterai. Jadi itu dicuri. Jangan khawatir tentang ini. Dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo kami mendukungmu. Tidak ada yang bisa mengambil penemuan ini darimu. Karena memang begitu. Kebetulan saya punya rencana. Permisi Tuan Lin. Apakah Anda yakin Direktur Tian akan datang ke sini? Tempat ini jauh dari pusat kota. Dan transportasi nyaman. Tempat ini bagus untuk pembangkit listrik nuklir. Tapi hanya berdasarkan 2 poin ini, kita tidak bisa memastikan dia akan datang, bukan? Percayalah saja pada saya. Tidakkah Anda melihat mereka? Mereka juga sudah mendapatkan beritanya, bukan? Su Wenlin, saya tidak menyangka kalian juga ada di sini. Begitu banyak dari kalian datang ke sini, juga mencari Direktur Tian, bukan? Tentu saja. Siapa yang tidak ingin mendapatkan dari Direktur Tian transmisi daya nirkabel, hak produksi modul? Su Wen Group Jidian hampir bangkrut. Bagaimana bisa?
masih mau datang ke sini demi bagian. Dulu, ketika Anda meminta bantuan, Anda memanggilnya Tuan Su. Sekarang setelah Anda tidak bekerja sama, Anda langsung memanggilnya Su Wen. Anda benar-benar sombong seperti biasa. Jadi kenapa? Benda yang kau ciptakan itu, baterai super, sudah tidak berguna. Grup Jidian juga hampir bangkrut. Dan kau, masih orang yang tidak berguna itu. Meskipun begitu kau masih berpikir untuk bersaing dengan kami untuk ini. Hak produksi modul transmisi daya. Saya baru teringat sesuatu. Itu. Villa itu cukup nyaman untuk ditinggali bukan? Kapan kau akan mengembalikannya kepadaku? Mobil sport saya. Bukan untuk orang sekalibermu. Untuk dikendarai. Sudah waktunya kamu beri itu padaku. Dasar para penjilat. Saya seharusnya tak kerja sama dengan kalian. Kau masih berani bicara tentang kerja sama denganku. Waktu itu saya memesankan untukmu begitu banyak baterai. Tapi ketika tiba waktunya pengiriman, kau tidak mengirimkannya. Jika bukan karena Hui Huang Energy mengambil alih, kami hampir mengalami kerugian besar karena kau. Dasar bajingan egois. Perusahaan saya jadi seperti ini justru karena kami memberikan dana kepadamu sebagai kompensasi. Bagaimana bisa begitu? Apa kami harus berterima kasih kepadamu sekarang? Kau masih berpikir kau adalah grup Jidian yang agung dan perkasa. Ketua, biar saya beritahu, kau sekarang sama seperti anak di sebelahmu. Tidak ada bedanya. Kau hanyalah sampan. Jiangcheng adalah wilayah kami. Sebaiknya kau pergi dari sini. Anda ingin saya pergi. Lalu siapa yang akan pergi dengan Direktur Tian untuk menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir? Nah, tidakkah kau berpikir bahwa hanya karena kau menciptakan baterai super yang sudah usang, kau bisa disebut bersama Direktur Tian, dan dibandingkan dengannya, lokasi pembangkit nuklir ditentukan oleh Direktur Tian. Apa hubungannya denganmu? Mungkinkah fusi nuklir juga kau ciptakan? Jika saya bisa menciptakan super baterai, mengapa saya tidak bisa menciptakan fusi nuklir terkontrol? Tidakkah kau takut lidahmu tergigit? Masih muda tapi berani bicara. Omong kosong seperti itu. Tepat sekali. Fusi nuklir terkontrol. Tidak seperti baterai milikmu, gadget kecil. Itu adalah proyek kunci bagi Huaguo. Selain Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo, tidak ada yang bisa mengembangkannya. Orang tidak berguna ini benar-benar tidak tahu malu. Dia bisa saja bicara omong kosong apapun. Tuan Lin, ayo kita pergi. Jangan bergaul dengan orang-orang sombong ini. Kau mau kemana? Lin Yu, kenapa kau ada di mana-mana? Pengumpul sampah ini, kau adalah Lin Yu yang menciptakan baterai super itu. Berkat kau, Hui Huang Energy kami benar-benar menghasilkan banyak uang. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Tidak peduli berapa banyak yang Anda hasilkan. Anda akan kehilangan semuanya nanti. Kau orang tidak berguna. Diam. Meskipun keluarga kita tidak memproduksi baterai super, kita masih merupakan perusahaan besar di Jiangcheng. Dan kau ini apa? Grup Jidian akan segera bangkrut. Dan kau masih bukan siapa-siapa tanpa latar belakang. Dan tanpa kekuatan hanya sampan. Kau seharusnya khawatir tentang diri kalian sendiri dulu. Baterai super sudah tidak digunakan lagi. Dan kalian semua juga akan bangkrut. Kami didukung oleh keluarga Seng dari Beijing. Keluarga Seng dari Beijing. Jangan salah mengira Hui Huang Energy kami sebagai salah satu perusahaan biasa kalian. Tahukah kau mengapa Direktur Tian datang ke Jiangcheng untuk memilih lokasi? Itu karena keluarga Seng sedang menengahi di balik layar. Ini juga agar kita bisa mencapai kerjasama dengan Direktur Tian. Jadi begitu. Tidak heran Hui Huang Energy sebelumnya bisa memproduksi baterai super. Ternyata mereka didukung oleh keluarga Seng dari Beijing. Direktur Li benar-benar sangat dihargai oleh keluarga Seng. Menghadapi krisis seperti ini, keluarga Seng masih bisa sangat mendukung Hui Huang Energy. Kalau begitu, hak produksi untuk modul transmisi daya ini milik Hui Huang Energy sudah diputuskan. Itu benar. Jadi kau sebaiknya kembali saja ke tempat asalmu. Direktur Tian hanya akan bekerja sama dengan kita. Anda benar-benar membual tanpa berpikir. Direktur Tian diundang oleh saya. Apa hubungannya dengan keluarga Seng? Lancang. Apa statusmu? Apa kau pantas mengenal Direktur Tian? Itu adalah akademisi tingkat nasional. Hanya keluarga Seng Beijing yang pantas bertemu dengannya. Kurasa kau sebaiknya tidak mengoceh omong kosong di sini. Saya bicara omong kosong. Setelah Direktur Tian tiba nanti, saya tidak tahu bagaimana Anda akan bereaksi. Benarkah? Jika Direktur Tian benar-benar diundang olehmu, maka aku akan berlutut sekarang juga dan memanggilmu ayah. Lupakan saja. Dengan karakter ayah Anda, saya tidak akan melakukannya. Dasar bocah bermulut tajam. Apa kau percaya aku bisa membunuhmu? Direktur Li, jangan marah pada orang tak berarti. Kami di sini untuk menemui Direktur Tian, untuk membahas kerjasama. Jangan biarkan ini memengaruhi suasana hatimu. Benar Direktur Li, karena hak produksi sudah diputuskan untukmu. Biarkan kami mitra lama mendapat bagian kecil. Baiklah.
Tapi itu terbatas pada perusahaan lokal Jiangchen. Sedangkan untuk kelompok luar, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan bagian. Memang seharusnya begitu. Untuk Direktur Tian membangun pembangkit nuklir di sini. Itu adalah kesempatan bagi Jiangchen kami untuk bangkit. Bagaimana bisa keuntungan seperti itu diberikan kepada orang luar? Apa kau dengar itu? Kau tidak diterima di sini. Sekarang enyahlah. Benar enyahlah. Direktur Tian bahkan belum menyatakan sikapnya. Apa yang membuat Anda berpikir dia akan memberikan hak produksi kepada Anda? Apa kita sedang bermain-main? Apa yang membuat kita berpikir hanya karena Direktur Li memiliki keluarga bangsawan Beijing di belakangnya? Benar, kekuatan keluarga Sheng bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang kecil sepertimu. Bisa dipahami selama keluarga Sheng berbicara. Bahkan Direktur Tian harus menghormati keluarga Sheng. Bukan begitu Direktur Li? Tentu saja. Kekuatan keluarga Sheng kapan menjadi begitu besar? Mereka bahkan bisa memerintah Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Sudah kubilang kau sampah. Kau hanya tidak tahu apa-apa. Keluarga Sheng adalah surga Huaguo. Siapapun yang mereka katakan mendapatkan hak produksi, akan mendapatkannya. Tidak ada yang bisa keberatan. Keluarga Sheng sekuat itu. Kenapa aku tidak tahu? Hak produksi. Keluarga Sheng tentukah siapa dapat dia dapat? Apakah Huaguo akan berganti nama menjadi Sheng? Tidak. Direktur Tian, aku hanya ingin menakut-nakuti orang tidak berguna ini. Apa kau tidak tahu bahwa kata-kata bisa membawa masalah? Sauan. Kepala Kota Shou, apakah para pengusaha Jiangchengmu semuanya begitu tidak terkendali dalam berbicara? Tidak. Para pengusaha Jiangcheng kami, semuanya rendah hati dan sopan. Mereka hanyalah minoritas yang sangat kecil dan tidak mewakili perusahaan Jiangcheng kami. Direktur Tian, saya benar-benar minta maaf. Ini semua karena disiplin saya yang longgar. Biasanya, Hui Huang Energi kami memiliki cukup banyak urusan dengan keluarga Sheng. Oleh karena itu, putra saya tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan beberapa kata baik untuk keluarga Sheng. Bicara tentang keluarga Sheng, saya melihat Anda benar-benar rubah yang berlagak harimau. Kau sampan. Diam. Apakah punya hak untuk bicara di sini? Kau diam. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Tuan Lin, Kepala Kota Shou. Kau tidak perlu melindungi bocah ini. Sekarang baterai super sudah tidak berguna. Bocah ini masih tetap saja pemulung songgok sampar. Tepat sekali, dia bahkan mengatakan Direktur Tian diundang olehnya. Bukankah dia hanya mengoceh omong kosong? Benar, Direktur Tian sedang menghormati keluarga Sheng dengan datang ke Jiangcheng kami untuk memberikan perusahaan lokal kami kesempatan untuk bangkit. Siapa sangka dua orang tak berguna ini akan mencoba memanfaatkan kesempatan. Sungguh impian kosong. Kepala Kota Shou, apakah ini yang kalian sebut pengusaha yang rendah hati dan sopan? Ini, Lin Yu benar. Aku secara khusus datang ke Jiangcheng untuk menemuinya. Itu tidak mungkin. Apa statusmu? Bagaimana mungkin kau mengenal orang tak berguna ini? Tepat sekali, Direktur Tian. Dia hanya pengumpul barang rongsokan. Bagaimana mungkin dia pantas bagimu untuk datang jauh-jauh secara pribadi? Dasar sekumpulan orang sombong. Suasana di Huaguo sedang dirusak oleh orang-orang sepertimu. Direktur Tian, tolong jangan marah. Bukankah Anda di sini untuk menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir? Bagaimana bisa berubah menjadi bertemu anak ini? Menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir dan bertemu seseorang, apakah itu bertentangan? Mengapa kita tidak bisa bersama-sama menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir? Omong kosong. Lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir lebih penting daripada kontrak itu sendiri. Kau orang tak berarti. Hak apa yang kau miliki untuk membuat keputusan hanya karena Tuan Lin adalah penemu teknologi transmisi daya jarak jauh dan teknologi fusi nuklir terkontrol? Dia adalah penemunya. Tidak mungkin. Kedua teknologi ini hanya bisa diteliti dan dikembangkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Apa hubungannya dengan dia? Seorang pengumpul barang rongsokan, berpandangan sempit. Kamerat Xiaolin membawa kedua teknologi pengubah dunia ini. Tidak hanya mereka tidak menggunakannya untuk keuntungan pribadi, tetapi malah menyerahkannya kepada negara. Menyerahkannya kepada Akademi Ilmu Pengetahuan untuk menguntungkan rakyat kita. Semangat tanpa pamrih ini sedang dipertanyakan oleh kalian semua. Kalian individu yang hanya mencari keuntungan. Kalian benar-benar aib bagi Huaguo kita. Tuan Lin, apakah yang dikatakan Direktur Tian itu benar? Tentu saja. Kalau tidak, mengapa Direktur Tian memilih Jiangcheng untuk lokasinya? Modul pengisian nirkabel. Tentu saja kami akan memproduksinya sendiri. Bapak Lin, Ketua Su, provokasiku berhasil. Benar-benar kau. Mari kita tumbuh lebih besar dan lebih kuat bersama. Tuan Lin, setiap kesalahan adalah salahku. Bisakah Anda memberiku satu kesempatan untuk memulai lembaran baru? Ketua Su mengingat kerja sama kita sebelumnya yang baik. Mari kita lanjutkan dengan kontraknya. Tolong. Ayah, haruskah kita pergi dan memohon? Ketua Su, jangan mengemis. Seolah-olah mereka akan memberikannya kepada kita. Mari kita kembali dan mencari tahu sesuatu. Tuan Lin, ini semua adalah perusahaan-perusahaan
Terkemuka Jiang Cheng. Jika Anda ingin mempromosikan teknologi pengisian nirkabel, berikan saja mereka kesempatan kan? Sebuah kesempatan. Saya sudah memberi mereka satu. Ya, pada perjamuan terakhir, mereka menghina Tuan Lin seperti itu. Bukankah kita masih memberinya kesempatan? Dan apa hasilnya? Kita membesarkan sekumpulan orang tak tahu berterima kasih. Saat aku terpuruk dan tak berdaya. Saat itulah, aku benar-benar melihat warna asli mereka. Tapi jika kita tidak bekerja sama dengan mereka, promosi teknologi akan sangat lambat. Bukankah mereka hanya beberapa perusahaan? Selama saya bersedia bekerja sama, dalam setahun, saya akan membina sekelompok perusahaan yang lebih kuat dari mereka. Tepat sekali. Perusahaan-perusahaan yang merusak suasana ini. Biarkan mereka bangkrut. Xiaolin, ayo pergi. Rumah Lin. Kakak Xiaoye, lihatlah dirimu. Berkeliling dengan Direktur Tian beberapa hari terakhir ini. Kamu menjadi kurus karena kelelahan. Bukan apa-apa. Selama lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir sudah ditetapkan, wilayah Jiangchen kita mungkin menjadi wilayah penting di wilayah Huaguo Selatan. Pada saat itu ekonomi kita di sini mungkin meningkat 10 kali lipat. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, kamu akan bisa bersama dengan tokoh-tokoh penting ini menentukan nasib kota ini. Bukankah semua ini saya lakukan untuk Anda? Hanya saja sekarang, setelah saya sukses, waktu yang saya habiskan bersama Anda semakin sedikit. Tidak apa-apa. Seorang pria yang berjuang untuk karirnya di luar, saya sangat mengerti. Jangan khawatir. Saya akan berada di rumah, menunggu dengan patuh kamu kembali. Memiliki istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami. Yiran. Selagi suasana hatiku sedang baik sekarang, bagaimana kalau kita Kau Lin Yu. Bos? Kau Lin Yu. kakakku? Siapa kalian semua? Masuk tanpa izin ke properti pribadi adalah ilegal. Di Jiangcheng aku adalah hukum. Aku akan memberimu kesempatan. Serahkan nirkabel jarak jauh itu dengan cepat. Nirkabel jarak jauh. Apa itu lagi? Teknologi transmisi daya nirkabel, bos. Benar. Itu namanya. Serahkan teknologi ini dengan cepat, maka aku hanya akan mematahkan kedua kakimu. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak punya tempat pemakaman. Siapa yang mengirim kalian? Bos kami suruh kamu serahkan, jadi serahkan. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Percaya aku jatuhkanmu dengan satu pukul. Orang yang mengirim kalian ke sini, berapa banyak uang yang mereka berikan kepada kalian? Aku akan menawarkan 10 kali lipat dari itu. Sekarang tinggalkan tempat ini. 10 kali. Kau benar-benar murah hati. Sayang sekali setelah kami membunuhmu. Semua uangmu akan menjadi milik kami. Aku tidak ingin membuang-buang kata denganmu. Serahkan teknologi itu dengan cepat. Teknologi ini melibatkan implikasi yang sangat besar. Itu bukan sesuatu yang kalian para gangster bisa sentuh. Baiklah, aku akan memberimu 100 juta. Sekarang tinggalkan tempat ini dengan cepat. Sial. Kau berani meremehkanku. Tangkap dia. Tangkap dia. Bukan apa-apa. Hanya anak manis sepertimu masih ingin melawan kami. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan dia. Aku tidak menyangka wanita anak ini begitu memukau. Berhenti. Kakak Xiaoye. Lepaskan. Aku sedang berbisnis di sini. Apa yang kau keluhkan? Hanya seorang wanita, bukan? Setelah aku bersenang-senang, aku akan mengirimnya kepadamu nanti. Bos, wanita ini benar-benar memukau. Setelah kau selesai dengannya, biarkan kami juga kebagian, tidak masalah. Aku tidak menyangka malam ini akan membawa panen besar. Lepaskan saya. Aku akan memberimu. Aku akan memberimu. Teknologi transmisi daya nirkabel. Aku akan memberimu. Bukankah akan lebih baik jika kau kooperatif lebih awal? Kau, awasi dia mengambilnya. Mengerti, bos? Cepat. Cepat. Tunggu, aku segera kembali menyelamatkanmu. Untuk apa kau membuang-buang kata? Cepat ambil.
Buka pintunya, buka pintunya. Nah, cepat keluar. Nanti setelah kau keluar, aku akan memberimu kematian yang cepat. Bos, anak itu bersembunyi di kamar dan tidak mau keluar. Pria milikmu ini terlalu tidak berguna, bukan? Dia begitu saja meninggalkanmu. Saat mencari pria, kau seharusnya mencari seseorang sepertiku. Kamu bicara omong kosong. Kakak Xiao Yu sama sekali tidak akan pernah meninggalkan saya. Dia pergi memanggil polisi. Polisi akan segera tiba di sini. Mengapa kamu tidak segera melepaskan saya? Panggil polisi. Sinyal di daerahmu. Sudah lama kami blokir. Siapa yang bisa dia panggil polisi? Beritahu anak itu. Dalam 5 detik, jika dia tidak keluar, aku akan tepat di depannya. Menyakiti wanitanya. Mengerti, bos? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa melupakan ini? Selamat datang di Tak Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sesuatu yang bisa membuatku sangat kuat. Sesuatu yang buat aku lawan 10 orang sekaligus. Diterima. Pengambilan berhasil. Setelan tempur kuning. Harga tukar 1000 poin sumber daya. Sangat lambat. Yang ini cepat. Tukar. Bertahan 8 jam. Dapat dipercaya. Lepaskan Yiran. Kalau tidak, mati. Bermain-main. Tangkap dia. Pergi. Ampun pahlawan. Orang tidak berguna. Nah. Bertarung. Bukan hanya tentang menjadi kuat dan tangguh. Kalau begitu kau bisa mencobanya. Baiklah. Monyet. Kakak Xiao Yu. Kakak. Kualitas pisau ini tidak bagus. Kakak. Kakak, aku salah. Tolong ampuni aku. Enya. Pergi. Kakak Xiao Yu, apakah kamu baik-baik saja? Yiran. Tubuhku masih memiliki beberapa jam. Periode puncak tersisa. Jangan sia-siakan itu. Kalau begitu pelan-pelan. Apa? Kakakku dan anak buahnya gagal. Ya ayah, aku melihat dari kejauhan. Mereka dalam keadaan yang mengerikan. Dan setelah mereka lari keluar, mereka ditangkap oleh Biro Penegakan Hukum. Sialan orang-orang tidak berguna itu. Mereka bahkan tidak bisa menangani 2 ayam kurus. Ayah, kau bilang mereka ditangkap oleh Biro Penegakan Hukum setelah dibawa pergi. Mereka tidak akan membongkar kita, kan? Tidak, mereka tidak akan. Saat mereka tertangkap, paling-paling itu hanya perampokan dan penyerangan rumah. Dengan koneksiku, aku masih bisa mengeluarkan kakakku. Jika mereka berani membongkar kita, maka dia pasti mati. Kakakku, tidak sebodoh itu. Kalau begitu aku lega. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus mendapatkan teknologi transmisi daya nirkaba. Hanya itu caranya. Tidak ada cara lain. Melihat keadaannya, kita hanya bisa pergi memohon pada keluarga Xiang lagi. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Halo. Tuan Lin, akuisisi lahan untuk lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir mengalami beberapa masalah.
Apakah Anda bersedia datang dan melihatnya? Aku akan segera ke sana. Telepon dari siapa itu? Aku akan keluar sebentar. Kau istirahatlah yang baik di rumah. Saya baik-baik saja hari ini. Aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Mari kita pergi bersama. Ayo pergi. Tapi sebelum kita pergi, aku masih ingin. Kalau begitu tidak masalah. Pak Yu, Rumah lalu. Pak Yu, tolong yakinlah. Mengapa dia berbicara dengannya begitu lama? Aku akhirnya mengerti. Mengapa Pak Yu tidak mau pindah? Nona Ye memang mengesankan. Cepat ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Yu tidak mau pindah. Karena dia menunggu putranya. Menunggu putranya. Ketika putranya berusia 7 tahun, tepat di luar rumah mereka, dia diculik oleh pedagang manusia. Pak Yu selalu mengkhawatirkan anaknya. Dia sangat yakin bahwa anaknya masih akan mengingat seperti apa rumah mereka dan akan kembali untuk menemukannya suatu hari nanti. Itulah mengapa dia tidak mau pindah. Ini juga merupakan permintaan terakhir mendiang istrinya sebelum meninggal. Jadi begitu. Aku tidak menyangka, Pak Yu memiliki masa lalu yang begitu menyedihkan. Ini merepotkan. Jika masalah Pak Yu yang belum terselesaikan tidak bisa diurai, dia pasti tidak akan bergerak. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada kabar tentang putranya. Di era itu, informasi sangat langka. Terlalu sulit untuk menemukan anak yang hilang. Kakak Xiao Ye, kamu sangat pintar. Apakah kamu punya cara untuk membantu Pak Yu menemukan anaknya? Mungkin aku benar-benar bisa. Tidak. Bisakah kamu? Bukankah aku seorang penemu? Menemukan instrumen yang bisa menemukan kerabat sedarah seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak. Seorang penemu. Apakah itu profesi yang begitu menakjubkan? Tunggu aku sebentar. Selamat datang di Tak Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin instrumen yang bisa menemukan anak yatim piatu yang hilang. Diterima. Pengambilan berhasil. Kompas kekerabatan. Harga tukar 2.000 poin sumber daya. Di dalam cakram pemindai, tempatkan sampel DNA manusia. Ini dapat mencari dalam jarak 1.000 km. Untuk kerabat sedarah dari penyedia sampel DNA. Semakin tinggi kemiripan genetik, semakin terang tampilannya. Xiao Ye, aku sudah memberitahumu. Aku tidak bisa bergerak. Pak Yu, aku punya kabar baik untukmu. Putramu, kami bisa membantumu menemukannya. Benarkah? Tidak ada gunanya. Bahkan Biro Penegakan Hukum sudah mencari. Sudah bertahun-tahun. Dan tidak ada jejak. Sudah kubilang, pacarku sangat cakap. Dia menemukan sebuah alat yang bisa menemukan kerabat sedarah. Selama kamu bersedia memberikan sampel rambut, dimanapun anakmu berada, kami bisa membantumu menemukannya. Instrumen ini bisa memindai dalam jarak 1.000 km untuk kerabat sedarahmu. Jika kita tidak menemukannya, kita akan pergi ke beberapa tempat lagi. Kita pasti akan menemukannya pada akhirnya. Kamu tidak boleh berbohong pada orang tua sepertiku. Mengapa kau tidak mencobanya dan lihat? Ini. Titik merah ini adalah lokasi kerabat sedarahmu. Benar sekali. Titik merah ini adalah rumah sepupuku. Pak Yu, lihat titik paling terang ini. Mungkinkah itu rumah kerabatmu? Yang paling terang ada di Sucheng kota sebelah. Aku tidak punya kerabat di sana. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Putramu mungkin ada di Sucheng. Di Sucheng sedekat itu. Di tempat terpencil ini. Sebenarnya begitu dekat. Mari kita berangkat sekarang untuk menemukan putramu. Ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Kamar pribadi di hotel.
Ayah, ini adalah patung yang aku pesan khusus untukmu. Seekor kilin giok tertinggi. Pengfu Putra Yu Xiangyang. Semoga kamu selalu beruntung. Dan umur panjang seperti pegunungan selatan. Peng Shui ayah angkat Pengfu. Luar biasa. Kamu benar-benar tahu apa yang aku suka. Ayo. Murumi ibu angkat Pengfu. Suamiku, kilin jok ini dibeli oleh Xiao Fu kami, yang menghabiskan 5 juta. Dan diperoleh dari kuil Daling. 5 juta? Tuan Muda Fu benar-benar memiliki bakti. Memang, dia tidak hanya berbakti tapi juga cakap. Setelah paman menyerahkan grup Peng kepadanya, nilai pasarnya kini berlipat ganda. Ketua Peng, 3 orang di luar mencari Tuan Muda Peng. Mencariku. Bawa mereka masuk untuk melihat. Silakan masuk. Apakah mereka temanmu? Xiao Quan. Anakku, aku sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Dari mana orang tua ini datang? Dia anakku. Apa yang kamu teriakkan di sini? Lepaskan tanganku. Orang tua. Aku bukan anakmu. Kamu salah orang. Kamu adalah anakku. Namamu Yu Xiao Quan. Omong kosong apa yang kau ucapkan orang tua gila? Jika kau ingin mencari putramu, pergi ke kantor polisi. Kenapa kau bertingkah gila di sini? Aku tidak bicara omong kosong. Dia anakku. Aku mengenalinya pada pandangan pertama, Xiao Quan. Aku sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Orang tua, sudah kubilang aku bukan anakmu. Kamu salah orang. Pelayan, hari ini adalah jamuan ulang tahun ayahku. Bagaimana bisa kamu membiarkan orang gila ini masuk ke sini? Kami di sini untuk mencari kerabat. Kau sudah hilang selama lebih dari 20 tahun, dan Paman Yu telah mencarimu selama ini. Benar sekali, Kompas Pencari Keluarga menunjukkan bahwa putra Paman Yu ada di ruangan pribadi ini. Saat dia masuk, dia langsung mengenalimu pada pandangan pertama. Omong kosong, Xiao Fu adalah putra kandungku. Bagaimana mungkin dia diculik? Dari mana sebenarnya kau berasal? Percaya, aku akan panggil polisi dan menangkapmu. Lihat apa yang dipakai orang tua ini. Semuanya kompang camping. Mungkin dia punya masalah kejiwaan. Aku rasa tidak. Orang tua ini licik. Dia tahu bahwa Xiao Fu sekarang mengelola grup Peng. Jadi dia berpura-pura menjadi kerabat untuk menipu uang. Penipuan semacam ini sudah diberitakan di televisi. Kamu bicara omong kosong. Aku hanya di sini untuk mencari anakku. Kamu bilang aku anakmu. Apa kamu punya bukti? Xiao Quan, ini adalah mainan yang paling kamu sukai. Saat kamu masih kecil, kamu hampir tidak pernah melepaskannya. Aku menyimpannya bersamaku selama ini. Apa kamu masih ingat? Sepotong kayu rusak. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kamu salah orang. Apa kau mendengarku? Anakku sama sekali tidak mengenalnya. Barang-barangmu. Pengemis sialan. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Enya. Xiao Quan, kamu punya tahi lalat di pinggangmu. Tidak salah lagi. Aku punya tahi lalat di pinggangku. Aku jelas tidak punya tahi lalat sama sekali. Di perutku, tidak pernah ada tahi lalat. Ini tidak mungkin. Ini. Sudah kubilang dia bukan anakmu. Sebelum aku kehilangan kesabaran. Pergi dari sini. Tunggu. Apa yang kau lihat? Jika tidak ada ya tidak ada. Kenapa kalian semua tidak pergi dari sini? Siapa bilang tidak ada? Lihat. Ada satu di sini. Tanda yang sangat samar. Ini adalah sisa setelah tahi lalat dihilangkan. Aku bertanya padamu. Apakah kau benar-benar tidak memiliki satupun tahi lalat di seluruh tubuhmu? Tapi di beberapa tempat, warna kulitnya sangat samar. Bagaimana kamu tahu? Ini sederhana. Kebanyakan orang punya beberapa tahi lalat. Akan ada beberapa tahi lalat hitam. Tapi kamu tidak. Ini hanya bisa berarti bahwa ketika mereka membawamu kembali, mereka takut. Kamu akan dikenali oleh orang tua kandungmu. Saat kamu masih muda, mereka menghilangkan tahi lalatmu. Omong kosong. Jika kamu terus mengoceh omong kosong, apa kamu percaya aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik? Orang tua gila membawa orang muda gila untuk membuat masalah begitu. Akan kuberitahu.
Suamiku adalah ketua grup Peng. Dia mengendalikan dunia legal dan ilegal. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, apa kau percaya aku bisa memastikan kau tidak melihat matahari besok? Grup Peng, sebuah perusahaan kelas 2, berani menantangku. Sombong sekali. Grup Peng adalah salah satu dari Sucheng. 50 perusahaan besar teratas. Kamu ini siapa sih? Sampai ikut campur di sini. Lihat pakaian mereka. Mereka pasti dari gunung. Orang udik. Yang belum pernah melihat dunia. Benar-benar menakutkan. Sekelompok katak dalam tempurung. Aku di sini untuk membantu Paman Yu menemukan putranya. Aku tidak sudi berdebat denganmu. Apa yang kamu katakan hanyalah spekulasi Apple. Pada akhirnya, kamu masih tidak punya bukti. Xiao Quan. Pikirkanlah. Dulu, ayah selalu mengajakmu ke pohon besar. Di depan pintu rumah kita untuk berayun. Aku juga membelikanmu permen. Kamu selalu suka duduk di sepedaku dan bernyanyi. Apakah kamu masih ingat hal-hal ini? Kamu salah orang. Dari semua hal yang kamu sebutkan, aku tidak mengingat satu pun di antaranya. Benar sekali. Saat dia diculik, dia masih terlalu muda. Dia belum punya ingatan. Kalau tidak, biarkan mereka melakukan tes paternitas. Tidak, anakku memiliki status mulia. Jika sembarang orang datang untuk mengaku kerabat, dan kita harus melakukan tes paternitas untuk semuanya. Betapa malunya dia nanti. Tepat sekali. Bukan sembarang orang miskin bisa datang ke keluarga kami untuk mengaku kerabat. Berhentilah bermimpi. Tidak melakukan tes paternitas juga tidak masalah. Selama Yu Xiaoquan mengingat hal-hal dari masa kecilnya, itu sudah cukup. Kakak Xiao Yu, kamu punya solusi. Tentu saja. Jangan lupa aku seorang penemu. Kalian semua, tunggu sebentar. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sebuah benda yang bisa membangkitkan ingatan masa kecil. Diterima, pengambilan berhasil. Topi memori membutuhkan 5.000 poin material untuk ditukar. Ekstraksi dapat dilakukan melalui sinyal otak. Ingatan yang telah diubah atau dihapus di otak manusia. Sekaligus dapat mencari ingatan yang terkubur jauh di dalam otak. Dengan ini, setiap orang bisa memiliki memori identik. Suami, anak itu tidak mungkin punya solusi, kan? Beberapa orang miskin. Solusi macam apa yang bisa mereka miliki? Jangan khawatir. Pakai ini, dan kamu bisa mendapatkan kembali ingatan masa kecilmu. Tidak. Siapa yang tahu apa fungsi benda ini? Bagaimana jika itu berbahaya? Ada apa? Merasa bersalah. Kamu. The film was translated and narrated by M Media. Ayah. Aku ingat semuanya. Bagus. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Nak, kamu tidak boleh membiarkan mereka mencuci otakmu. Itu semua palsu. Ibu. Aku benar-benar mengingat semuanya. Dia benar-benar ayah kandungku. Tidak mungkin. Tuan muda Peng benar-benar diadopsi. Aku sudah menduganya sejak lama. Tidakkah kamu menyadarinya? Bahwa dia dan Paman Peng tidak mirip sama sekali. Para kerabat dan teman-teman yang terhormat, hari ini, keluarga Peng saya memiliki urusan pribadi yang harus diselesaikan. Perjamuan akan berakhir di sini. Mohon. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah uang yang kamu inginkan? Kami hanya ingin Paman Yu mengakui putranya, itu saja. Mimpi saja. Xiao Fu sekarang adalah ketua grup Peng. Bagaimana mungkin dia mengakui jenis kerabat miskin ini? Tepat sekali. Jika kabar ini tersebar, reputasi keluarga Peng kita, di mana kita akan menaruh muka? Ayah, ibu, ini adalah hal yang baik. Hari ini aku telah mengakui ayah kandungku. Tapi kalian semua masih orang tuaku. Kebaikan asuhan kalian selama bertahun-tahun ini tidak akan kulupakan. Tepat sekali. Dia hanya punya satu ayah lagi. Ini sama sekali tidak memengaruhi hubungan di antara kalian. Sama sekali. Jika aku bilang tidak, maka tidak. Apa status kita? Status apa kamu? Jika orang lain tahu bahwa Xiao Fu diadopsi, bagaimana dia bisa mengelola perusahaan? Bicaralah. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Selama kamu tidak mengakuinya, aku akan memberimu berapapun jumlah yang kamu minta. Sudah kuduga. Di mata orang-orang sepertimu, hanya ada uang.
Tidak ada kasih sayang keluarga sama sekali. Kasih sayang keluarga. Bisakah kasih sayang keluarga memberimu makan? Jika kamu benar-benar peduli pada kesejahteraan Xiaofu, maka jangan mengakuinya. Bersama kami, dia tidak akan khawatir tentang makanan atau pakaian, dan mulai sekarang jalani hidup di atas orang lain. Sedangkan kamu hanyalah seorang udik dari desa. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Tepat sekali, jika Xiaofu tidak mengikuti kita. Dia mungkin masih berada di suatu lembah gunung bertani. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua grup Peng saat ini? Aku. Ayah. Diam. Apakah kamu mengatakan bahwa selama seseorang punya uang, seseorang bisa membuat orang berpisah dari darah daging mereka, mengabaikan prinsip langit dan etika manusia ya? Nah, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak mengerti realitas masyarakat. Biarkan aku memberitahumu. Di dunia ini, dengan uang, ada kasih sayang keluarga. Dengan uang, seseorang memiliki martabat manusia. Mereka yang tanpa uang, tidak punya hak untuk berbicara tentang kasih sayang keluarga atau etika manusia. Baiklah, sungguh grup Peng. Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli pada kami, hidup atau mati rakyat jelata biasa. Perusahaan sepertimu, dalam proses tumbuh menjadi lebih besar dan kuat. Kamu sudah sering melakukan hal seperti itu ya? Apa urusanmu? Jadi kenapa jika kami menindas mereka? Suamiku kini berkuasa dan berpengaruh besar. Tidak lama lagi, dia akan menjadi perusahaan nomor 1 di Sucheng. Pada saat itu, kalian sampah rendahan hanya akan pantas mendongak melihat kami. Begitukah? Ketika kamu bangkrut, aku akan lihat bagaimana kamu berani memprovokasiku nanti. Halo, Direktur Su. Ada sebuah perusahaan di Sucheng bernama Grup Peng. Apakah kamu tahu tentang itu? Aku ingin mereka bangkrut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 5 menit. Bagus, aku akan menunggu. Kamu cukup pandai berakting bukan? Orang-orang malang sepertimu hanya bisa menghibur diri sendiri dalam fantasi kalian sendiri. Satu panggilan telepon, dan kamu bisa membuat kami bangkrut dalam 5 menit. Kamu sama seperti orang tua itu. Mungkin juga cukup sakit kan? Begitukah? Benar atau tidak? Kamu akan segera tahu. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku bangkrut. Ada apa? Ketua gawat. Saham kita diserang. Apa katamu? Saham kita anjlok dan ada terus-menerus panggilan dari mitra yang ingin membatalkan kerja sama mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ini tidak mungkin. Ayah perusahaan kita bangkrut. Dan bank juga meminta kita untuk membayar kembali utang 50 juta. Bahkan belum 5 menit. Itu cukup cepat. Sekarang, kamu juga orang biasa tanpa uang. Terlebih lagi, kamu masih berutang 50 juta. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Kamu? Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku tidak penting. Sekarang kamu hanya perlu tahu bahwa kekayaan bersih Paman Yu lebih tinggi dari milikmu dan itu saja. Apel. Dia. Paman Yu. Aku sudah membantumu menemukan putramu. Jadi bisakah kamu menyetujui permintaanku untuk pembongkaran? Ya. Bagus. Maka sesuai dengan perjanjian pembongkaran, kamu bisa menerima satu apartemen 150 meter persegi, serta 50 juta kompensasi pembongkaran. 50 juta. Menurut perkataanmu, hanya dengan uang seseorang bisa punya anak. Sekarang, apakah putra angkatmu memutuskan hubungan denganmu dan mengakui ayah kandungnya? Meskipun kamu menyerang perusahaan ayahku, mereka tetap orang tua yang membesarkanku. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Ayah, ibu, ayo pergi. Anakmu akan bekerja untuk MNJ Hidup IMU. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Tolong biarkan kami pergi. Paman Yu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin mengakui anakku. Untuk sisanya, kau yang memutuskan. Baiklah, kalau begitu begini. Pertama, Paman Yu dan putranya akan saling mengakui. Kamu tidak boleh menghalangi ini dengan cara apapun. Selanjutnya, Peng Fu harus kembali menggunakan nama masa kecilnya Yu Xiaoquan. Kedua, mulai sekarang Yu Xiaoquan bisa menjalani hidup apapun yang dia inginkan. Aku tidak akan ikut campur. Namun, kamu harus kembali setiap minggu untuk mengunjungi Paman Yu sekali.
Jika kedua syarat ini, kalian semua setuju, maka aku akan menghentikan seranganku pada perusahaan grup Pengmu. Baiklah, mengakui dia tidak masalah. Tapi mengganti nama keluarga. Ayahnya adalah Paman Yu. Dia memakai nama belakang ayahnya. Apakah ada masalah dengan itu? Lalu, mengapa tidak mendengar? Pemikiran Xiao Quan sendiri. Kalian semua adalah keluargaku. Namun, nama Peng Fu sudah terbiasa. Baguslah anak itu ditemukan. Mengenai namanya. Nak, kau sudah dewasa. Kau putuskan sendiri. Selamat Paman Yu, kamu tidak hanya menemukan putramu, tetapi kamu juga menerima kompensasi pembongkaran. Ini bisa dianggap berkah ganda. Berkah ganda. Villa keluarga Shen. Menurut perkataanmu, teknologi transmisi daya nirkabel jarak jauh dikombinasikan dengan fusi nuklir terkontrol. Anak itu Lin Yu yang mengembangkannya. Ya Tuan Muda Shen. Direktur Tian mengatakannya sendiri. Bagus. Kalian semua benar-benar telah memberikan jasa besar. Benarkah, pentingnya dua teknologi ini bagi sebuah negara adalah sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan. Keluarga Roll dari Amerika Serikat sudah lama menghubungiku. Mereka ingin aku mencari cara untuk mendapatkan teknologi ini. Selama kita menyerahkan teknologi ini kepada mereka, kita bisa mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Keluarga Roll, jika kita memberikannya kepada mereka, bukankah itu pengkhianatan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin keluarga Sim melakukan pengkhianatan? Itu semua adalah transaksi yang sah. Tuan Muda Shen, saya minta maaf. Saya tidak berpikir panjang. Bukan apa-apa. Bagi keluarga-keluarga kuat di tingkat kita, tidak ada lagi konsep negara. Selama kita bisa mendapatkan keuntungan, berdagang dengan negara manapun, tidak ada bedanya. Tuan Muda Seng benar. Saat ini gua bukan lagi tempat yang baik untuk ditinggali. Penumpasan kejahatan terorganisir dan kampanye anti korupsi semakin sering terjadi. Keluarga-keluarga kuat kita secara bertahap disisihkan. Lebih baik membuat kesepakatan dengan keluarga Royal, menyelesaikan transaksi, lalu pindah ke Amerika Serikat. Angin kebebasan di sana lebih cocok untuk perkembangan keluarga seperti kita. Negara-negara kapitalis benar-benar tidak menipuku, Tuan Muda Shen. Pada saat itu, aku bertanya-tanya, apakah kami cukup beruntung untuk mengikutimu? Selama kau membantuku mendapatkan dua teknologi ini, membawa kalian semua ke Amerika Serikat bersamaku, bukan tidak mungkin. Tuan Muda Shen, saya punya rencana. Katakan padaku. Tuan Muda Shen. Hebat. Ini adalah metode yang sangat baik. Selama kau membantuku mendapatkan teknologi ini, keuntunganmu akan sangat besar. Terima kasih Tuan Muda Shen.